Kang. Wah, Kang Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare? Wah, alhamdulillah. Anu di. Ngantarke bojo sih. Sedih. Mbok sedilit malu aku. Wah, jan. Penting iki. Alah ora sedilit. Bojoku wis ngenteni. Alah gampang kok tak omongke wis beres. Ning nganten anyar yo teko digawe penak engko. Ya yo melu aku ya. Wis. Jane aku iki pol kangene karo sampean iki. Ngaji ra tau ketok, kumpulan ra tau ketok di WA ra bales. Jane iki ana apa to? Yo jane iki aku sih pingin kegiatan, melu ngaji, kumpul-kumpul kanca. Bukannya aku ki lali lo kanca-kanca kabeh, pada kegiatan. Jan aku saiki ki butuhe ugi. Paling ngerti aku. Tetep milih sik penuk nang omah to, bobok nganten anyar. Piye ta yo aku ki kebutuhan akeh tenan. Kebutuhan biologis. Ora rek kuwi. Saiki di bojoku aku pasane pamiti cok angil gawe. Aku semangkat, bojoku cok kaya ngono kae jan. Rasane kepiye? Wong lanang wedi karo bojone. Ora masalah wedi, tapi yo iku tanggung jawabnya piye nah yo. Yo tanggung jawab. Ning roda organisasi kuwi kan kudu tetep mlaku. Piye organisasi sik wis awak dhewe bebrayan suwe memperjuangkan umat, tiba-tiba kumpulan ra ono bocahe ngaji yo ustad jamaah loro. Jenengan ki ya wis tak gadang-gadang dadi panutane kok malah ra tau ketok gara-gara barang halus to. Orang halus piye? Pancen penak ning yo kepiye? Aku dhewe yo sok serba mumet serba kepiye ngono lho. Niku. Di sisi lain yo mikir lucu karepe yo isih tetep pengen eksis lho kanca-kanca. Sisi lain kebutuhan kadang yo isih ngoyak kebutuhan. Tapi piye meneh iki aku yo. Singapura bukannya aku cuk lali karo jenengan karo kanca-kanca yo karo organisasi. Nek masalah kuwi yo wajar, jenenge bebrayan urip anyar, mikir butuh tur yo bojo kadang dhewe nang omah ki yo ora gelem ditinggal. Apa ora? Ya ngono kuwi. Pokoke sik ora gelem ninggal. Aku yo tetep wani ninggal. Tapi saiki cuk wis ora kok biyen meneh aku. Biyen bujangan to, metu gampang bali. Saiki piye meneh yo. Aku ya cuk isih mumet mikir iki. Padha wae Kang. Ning yo ngene iki jane dhewe iki iso ndelokke senior dhewe. Biyen yo tetep wis tau enom to padha awak dhewe carane melewati masa-masa sulit kaya ngene kepiye. Nah, kuwi mungkin iso dadi solusi muga-muga organisasine sik dhewe bangun iki yo tetep mlaku piye carane lah yo piye carane wae. Ya ngene. Aku butuh solusi yo. Kepiye isane yo keluarga yo kopen terus aku ya iso aktif organisasi tiap kegiatan ya iso melu kumpul kanca-kanca sakjane aku pribadi ki yo pengin banget iso kaya
dhisik nek iso kumpul kanca-kanca ngono iki lho, Gus. Wis, madang sik ae, madang sik terus karo ngobrol ki yo. Kayak ono Pak Jumari kae. Oke. Wis takon saiki. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Ganggu mboten iki? Iki dos kong ndi iki? Niki tak eret-eretat, mau Ya. saking masjid pun dangu mboten kepanggih. Oh. Awang rapat PDPM, Kokam mboten nate ketinggal nih sakniki. Oh. Nah, paling gini niku penyakit yang nganten anyar. Nah niki Maklum. Tasih Iya. ya. Oh, iya. Nganten anyar ngoten. Terus nek dadi nganten leren wah. ah gini Niku pripun tak solusine niki Tat? Solusi piye? Saged aktif ngoten lah. Ya pancen seko zaman biyen atau dari zaman dulu itu selalu ada. Jadi begitu dadi nganten terus leren. Jenenge biren. Rabi leren. Nah itu. Iya, iya. ya ora ngeten Tat. Piye? Aku tak kandhani niku ngeyel mawon ya niku Kang Endi niki. Nah, nggih ngantenan. Masalah ekonomi nggih masalah ekonomi. Ya. Ananging kan roda organisasi niku kan nggih tetep kedah berjalan. Lah niki mumpung wonten jenengan mumpung ana Pak Jumari iki wis terbukti Pak Jumari iki saka Pemuda Muhammadiyah daerah, Pemuda Muhammadiyah wilayah, saiki wis dadi ketua PDM. Nah, luar biasa to. Yo ndek garwa, putrane yo loro. Nah, niku ceritane lek saged tetep eksis niku pripun Tat niku Tat. Ya mungkin pancen ono masalah ya. Begitu wong dadi nganten mau nih aktivis, sregep rapat, sregep ngaji, nganten anyar leren. Mungkin memang butuh waktu nggo adaptasi. Ya butuh waktu untuk penyesuaian. Sing biasane ming ijen, nah ijen kan iso blang-blangan sak karepe dhewe, ora ana sing ngaru-arui. Ning begitu duwe bojo, nah, terus mulih ya kudu ana aturan sak piturute. Nah, itu penting dipahami bahwa dalam waktu tertentu pengantin baru itu memang butuh adaptasi. Ning ora kena sak lawase. Ora kena sak lawase. Nah, sing dadi perkara kuwi terus mergo dadi nganten terus ilang babar blas. Nah, iku sing dadi masalah. Nah, masalahnya apa? Boleh jadi itu karena memang komitmen dengan istrinya itu belum dibangun sejak awal, sehingga istrinya itu kaget gitu. Usaha jadi istri kok ditinggal pergi terus, tinggal rapat terus. Nah, maka yang paling penting itu ya membangun komitmen bersama dengan istrinya itu. Sehingga istri itu memahami bahwa suaminya bukan miliknya sendiri, tetapi juga milik orang lain. Nah, ini yang perlu dilatih. Nyun sewu saestu niki. Nah niki iki lek ijen lek adaptasi kesuwen Tat. Nek ngarani kula mboten adaptasi niki. Napa? Kepenakan Tat. Paling ajeng mangkat rapat, mangkat ngaji, cegati bojone paling nggih ngeten niku. Masalah wau Tat, komitmen. Nah, komitmen iki jadi kunci nih komitmen gitu. Ya. Menyadarkan istri tentang pentingnya komitmen berorganisasi. Pripun carane istri niku tetep lega, ditinggal ngaji, ditinggal kumpul, ditinggal ngokam. Nah, niku pripun Tat niku? Ngono to Kang Endi? Ya. Ya. Kuwi masalah. Aku ya panya wis batin gitu teman. Penak karo diru bojo. Ya kepenaan ya kudu ya. Duwe bojo pancen kudu penak. Nek duwe bojo kok ora kepenak kuwi mau dipertanyakan. Ning kepenaan kuwi ora kena nglalekke kewajiban. Jadi nek nang Quran kuwi nang surat An-Nisa ayat 19 kuwi Gusti Allah dawuh wa ashiruhuna bil ma'ruf.
fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi pergaulilah istrimu dengan baik. Pergaulilah istrimu dengan baik. Boleh jadi kamu tidak menyukai salah satu dari sifat istrimu itu, tapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu terhadap perilaku istrimu yang tidak baik itu, tapi Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Nah, yang penting pertama itu perintahnya adalah wa'ashiruhuna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik. Apa yang harus dilakukan? Menggauli itu bukan hanya kelonan saja ya, tetapi bersikap yang baik kepada istri gitu. Jadi jangan salah paham. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf itu dipahami le kelonan tok. Bukan itu. Itu juga penting, tapi ada hal-hal lain, misalnya menghargai pendapat istrinya, memperlakukan istrinya dengan terhormat, terus menjamin istrinya itu tetap berkelakuan baik. Itu namanya mempergauli istri dengan cara yang baik. Jadi termasuk menjamin bahwa istrinya tidak berlaku zalim gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari menjadi kewajiban seorang laki-laki. Jadi jangan menghalangi istrinya misalnya mau ngaji, dihalang-halangi. Tidak boleh. Istrinya mau ikut aisyah, kok dihalang-halangi. Saya aja belum dibuatkan soto, saya belum dibuatkan kopi, malah tinggal rapat. Nah, itu bisa diatur, disepakati bersama. Itu namanya sekali lagi mempergauli istri dengan baik. Dan ingat loh, yang perlu jadi catatan bagi laki-laki itu, istri itu memang ditakdirkan banyak bicara, banyak bicara, juweh gitu. Juweh, apa-apa dilokke. Nah, itu naluri perempuan gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang kok ngono kuwi tidak disukai laki-laki. Tidak disukai. Wong lanang kok dilokke, pemimpin gitu toh. Kadang-kadang gaya sebagai apalagi suami anyaran. Suami anyaran kan belum pengalaman bergaul dengan bukan kelakuan ya. Karakter dari perempuan. Nah, tetapi juwehnya istri itu adalah untuk kebaikan suami. Disinilah Allah mengatakan senajan kowe ora seneng, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Saya sering menggunakan istilah sing ora pati apik, tapi dalam tanda petik kecerewetan suami istri itu adalah untuk kebaikan suami. Jajal, kok nek rada sauntara let dadi nganten, let dadi bojone. Lha apa-apa lokke. Lenggo klambi iker-ikere kurang megar lokke. Kurang wangi lokke. Sepatune kleru sing dinggo tengen dinggo kiwa. Oke, ayo mesti lokke nek ya. Tetapi hal-hal yang seperti itu mengapa istri melakukan itu? Itu untuk menjaga martabat suaminya di depan publik. Jadi sekali lagi penting bagi kita selalu menjaga suasana demokratis. Demokratis itu apa-apa dirembuk gitu. Jadi orang yang dindem dewe. Nah, itu yang akan membuat istri memahami potensi atau keadaan suami di mata masyarakat. Nah, saya kira itu. Tapi sekali lagi yang penting adalah ada komitmen bersama. Jadi saling memahami. Jadi istri juga memahami peran sosial suaminya. Suami juga memahami peran yang harus dilakukan oleh istrinya, termasuk peran di masyarakat. Jadi istri tidak hanya dikurung di rumah saja. Istri modern, istri islami itu bukan hanya seperti zaman biyen. Nek zaman biyen itu kan istri itu hanya tugasnya di dapur, di kasur, di sumur. Masak, macak, manak. Amen ku ya kuwi bojo zaman biyen. Nek saiki wis ora kena. Sekarang itu juga suami memberi kesempatan secara terukur kepada istrinya untuk bisa berperan di
jalur kemasyarakatan. Saya kira itu ya, itu penting bagi kita semuanya, baik pengantin baru maupun pengantin lawas. Itu urung mesti lho sing wis dadi nganten suwe iki ya wis mapan, urung mesti. Nah, proses menuju mapan itu ada yang panjang, ada yang cepat. Tergantung kematangan, kedewasaan masing-masing itu. Nah, gitu, Mas Hendy dan Mas Febri. Jelas pora. Jelas. Ning kula niku tasih ganjel. Gimana? Niki kathah sik dilakoni kanca-kanca pemuda niku. Ya. Nggih, jane niki kula matur niki mboten masalah Kang Endi. Ya. Masalah kathah rencang-rencang. Angger-angger nganten anyar kalau mau kula matur terus mboten aktif. Ya. Terus wonten malih masalahnya. Menawi nganten anyar niku kan di samping adaptasi kalih garwa niku kadang sik di alasan rencang-rencang sanese niku bangun ekonomi. Terus rencang-rencang nggih kedah ngopeni bojo, kadang nek pun gadah lare nggih kudu pripun ngopeni lare. Niku dadi kendala niku. Ngono Kang. Ya, Bener. sebenarnya kalau kita percaya pada Quran, saya setidaknya menemukan 2 ayat yang bunyinya HPI. nahnu narzukukum wa iyyahum. Nah, itu 2. Kami yang menjamin rezekimu dan rezeki anak-anakmu gitu loh. Jadi ini apa penting bagi kita dijadikan keyakinan. Tapi Allah menggunakan dhamir nahnu loh, kami. Artinya meskipun sudah dijamin oleh Allah, tapi untuk sampainya rezeki itu ya memang butuh bekerja. Jadi saya selalu mengatakan bahwa rezeki itu salah satu 3 perkara yang Allah sudah memberikan garansi. 3 perkara itu apa? Rezeki, jodoh, kemudian mati. Itu sesuatu yang pasti, tapi masih misteri. Kalau kecuali sudah jadi istrinya itu sudah tidak misteri lagi. Tapi rezeki itu misteri. Mengapa dibuat misteri oleh Allah? Supaya manusia itu bekerja keras. Tapi kasus ini, kasus yang disampaikan Mas Febri itu alasannya untuk bekerja, cari ekonomi. Ini di Muhammadiyah ada pelajaran menarik. Dulu Fahrudin itu suatu saat menjadi sekretarisnya Kiai Dahlan. Itu pernah, karena dalam keadaan ekonominya belum mapan, itu minta izin pada Kiai. Kiai, saya tak izin tidak aktif dulu di Muhammadiyah. Saya mau berdagang gitu. Mau berdagang. Setelah itu nanti kalau saya setelah kaya, saya akan aktif lagi gitu. Apa kata Kiai Dahlan? Kiai Dahlan mengatakan, apakah yang menjadikan kamu kaya itu dagang? Apa Gusti Allah? Gitu. Itu angel toh? Majleb niku ta. Itu angel gitu. Apa nek kowe bakul engko terus sugih dijamin bali aktif neh? Sapa sing wani jamin gitu. Bahkan kemudian Kiai Dahlan ya kono nek wani izin karo Gusti Allah. Gitu. Itu kan tidak bisa. Jadi apakah kemudian leren dari organisasi itu terus dijamin kaya? Tidak ada yang bisa menjamin. Apakah kalau kemudian aktif itu terus ekonominya tidak terjamin? Survei membuktikan bahwa yang tetap aktif itu Allah tetap menjamin rezekinya dan tetap hidup gitu. Coba siapa? Anda lihat siapa yang aktivis yang kemudian melarat gitu. Bukan melarat lah, yang ekonominya tidak dijamin oleh Allah. Semuanya pasti dijamin. Yang itu sesuai dengan firman Allah, kadang-kadang datangnya itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Dan itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau katalah saya itu nek cara matematika enggak ketemu itu. Enggak ketemu. Apa saya itu ya? Tapi ternyata tetap saja janji Allah itu terpenuhi. Bahwa kalau kamu menikah itu akan
kalau kamu menikah, kemudian kok ketika menikah itu masih melarat, Allah yang akan mengkayakan. Itu surat An-Nur itu ya. Itu. Jadi Quran sudah menjamin, tetapi jaminan itu sekali lagi masih dirahasiakan. Mengapa dirahasiakan? Supaya kita bekerja keras dan penuh harapan gitu. Tapi pasti itu supaya kita bisa tenang di dalam berusaha. Sehingga kepada anak-anak muda khususnya, ya janganlah ketika menikah terus berhenti kegiatan organisasi hanya alasan ekonomi tadi. Itu dalam kenyataan sulit dipahami. Saya kira gitu. Jadi kalau mau izin dari organisasi ya izin Gusti Allah. Itu corong Kiai Dahlan, nek wani. Karena bagi Kiai Dahlan itu yang namanya berjuang di organisasi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ibadah, bagian dari melaksanakan perintah Allah. Maka nek mau leren ya izinnya karo Gusti Allah. Asapa sing wani. Nah, gitu ya. Jadi jangan jadi alasan gitu ekonomi. Jadi berorganisasi, tetap aktif, insya Allah nanti sambil bekerja tidak akan kehilangan kehilangan nasibnya. Itu sing percaya ya ming sing lakoni, nek urung lakoni ya ora percaya. Kayak gitu. Berarti masalah bojo wis ana solusine. Masalah ekonomi wis ana jalan keluare. Diri dhewe yakin ora ngoten to, Tat? Iya. Nah, wis terbuka burung pikiranmu kuwi. Sesuk iki dhewe nek iso kumpul meneh lah yo fresh, mungkin nang omah iki ming supek lek di seneni bojone jalaran kumpul rekanca tekan omah fresh. Rasa. Insya Allah untuk kedepannya ya mendapat pencerahan dari Bapak Ustadz Jumari ya. Insya Allah tetap nanti ngasih penjelasan ke Mbok bojo saudara dari ngomong dikasih penjelasan sih bener. Insya Allah aktif meneh aku. Iki tak cekel lho omonganmu iki. Sekseni iki Tat. Niki sekseni niki. Sesuk nek ra ketok wis ra ketok seragam kok kami copot. Ultimatum iki Pak. Ya. Niki sejatosnya kesesok mboten nih jenengan Tat. Ya, sebenarnya saya itu santai-santai aja. Terakhir Tat niki Tat. Ben obrolan kita menika dados manfaat dumateng rencang-rencang sanes motivasi Tat. Terakhir motivasi dumateng kula Kang Endi lan rencang-rencang sanese ben tetep semangat anggenipun berjuang niku Tat. Ya, saya kira sejarah sudah membuktikan ya. Jadi kalau kita mau mengambil yang baik-baik, kalau golek contoh sing ala ngono goleki tetep ana sing barang ala kuwi. Tapi kalau kita mau belajar ya belajar dari yang baik-baik. Itu pengalaman bahwa menjadi aktivis itu tidak membuat keluarga menjadi berantakan gitu. Nah, kalau ada aktivis yang keluarganya berantakan, itu pasti ada faktor lain yang salah gitu. Justru nek antara suami istri dan anak-anak loh ini nanti itu sudah punya komitmen yang sama, itu justru akan membuat keluarga semakin bagus, semakin utuh. Kemudian jangan punya bayangan bahwa waktu untuk keluarga sedikit itu tidak baik. Justru sedikitnya bertemu di keluarga itu akan membuat kecintaan semakin kuat gitu. Kangen gitu. Ning nek kabeh keseringan bertemu di rumah itu malah bisa membuat jenuh gitu. Jadi ini catatan penting, sebab dalam situasi pandemi sekarang ini semua anggota keluarga malah sering kumpul di rumah itu justru menjadi masalah gitu. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi COVID itu menjadi pelajaran bagi kita. Keseringan kumpul itu malah jadi masalah karena kurang melihat wawasan di luar. Nah, ini sekaligus sebaliknya. Itu waktu kumpul dengan keluarga tidak banyak itu bukan kendala
untuk menjadikan keluarga bahagia. Ya, itu. Maka bagi aktivis seperti panjenengan semua itu, juga saya, itu kan waktu untuk keluarga hanya sedikit. Nah, maka saya selalu pakai prinsip lebih baik sedikit bertemu tapi dengan pertemuan yang berkualitas daripada banyak bertemu tapi tidak ada intinya gitu. Nah, banyak kumpul tidak ada intinya itu mah jadi masalah bagi keluarga. Nah, sehingga yang penting kan kita semuanya punya kesepahaman dari anggota keluarga itu. Ya, kalau nanti ada masalah bisa konsultasi. Misalnya saya siap itu. Misalnya ada keluarga aktivis, ada masalah dengan istrinya atau dengan keluarganya, kita yang tua-tua ini siap untuk dijadikan konsultan gitu dan tidak bayar gitu. Ini yang penting. Jadi sekali lagi anak-anak muda ya tetap semangat, kalau ada masalah dirembuk bersama, pasti ada penyelesaian. Saya beri pesan pada keluarga-keluarga muda itu, kalau di rumah ada masalah kok raisoh dirampungi, itu sakjane ra ono masalah. Kuwi mung golek-golek dadaan. Kuwi mesti nek ono masalah mesti iso dirampungi. Itu pasti itu. Nah, nek ra iso ngrampungi dhewe ya takon ketua PDM. Insyaallah beres lah ya gitu ya. Nek rencang-rencang dereng gadah garwa digoleke ngono to. Oh, siap gitu, siap ya. Nah, nanti itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang belum mendapat ya kita bantu supaya mendapatkan. Yang sudah nikah ya kalau ada masalah ya kita bantu. Jangan sampai menjadi aktivis kok berantakan, tidak boleh terjadi. Saya kira gitu Mas Febri. Niki jane wau tak jak mriki tak jak maem. Oh iya. Tak traktir. Jarine selak ngeterke garwane ini ana Pak Jumari nek menawa sik traktir Pak Jumari ya to. Oh, insyaallah. Nggih kan tak matur nuwun sanget nasihatipun mugi-mugi niki nggih mantun nek teng omah mawon. Ya nggo kabeh kanca-kanca. Nggih. Matur Sat. Nggih. Terasan matur nuwun sanget. Siap. Ora wis dicepake engko lengo. Oh, iki beneran iki. Wis pesen telu. Oh, siap.